Oh ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. I hope you are a good condition. Firstly, I want to say thanks to our God that give us health and prosperity and good condition, so we can together in here. Thank you very much for your coming in this room. In this time, we can discuss about management business management in practice. Yesterday, I have explained to you about business planning, and then you can talk about management business, and you can discuss to me, and maybe you can ask to me about something. Oke, dalam manajemen bisnis itu adalah planning. It's very important for us. Jadi planning itu adalah segala sesuatu yang memang kita harus siapkan ya untuk bisa menjadi apa businessman, business girl, kita harus mempersiapkan itu. Siapa mungkin yang mau menjelaskan apa itu perencanaan bisnis? Coba tadi siapa ya yang mau menjawab? Mungkin pengalaman Anda di lapangan seperti apa? Perencanaan dalam memulai bisnis, kita sebaiknya harus merencanakan dari awal agar hasil bisnisnya nanti dapat maksimal, Bu. Kalau saya Oke. menjalani bisnis ini kan baru memulai, Bu. Saya ini bisnis sesuai dengan passion saya, yang saya sukai apa. Saya ini Oh ya. akan menjual sebuah menu paket geprek gitu, Bu, serta nasinya. Karena saya juga sering membeli geprek. Jadi apabila saya menjalankan bisnis tersebut, mungkin nanti saya dapat enjoy saja melakukan bisnis itu, tidak ada beban bagi saya, Bu. Dan saya Oh, berharap gitu. bisnis saya dapat menghasilkan hasil yang maksimal gitu, Bu. Oke. Oke, Mbak Anastasia. Itu sudah mentalnya sudah kuat ya, tidak ada gengsi, tidak malu. eh, Pokoknya all off ya, all out semuanya harus disiapkan dari awal. eh, Karena kalau itu memang hobi, kesukaan kita, apapun tantangannya, apapun rintangannya, pasti itu ada jalan. Seperti kita mau skripsi itu ya, kita mencintai skripsi. Apapun akan kulakukan untuk skripsi saya. 4 bulan, 6 bulan, 5 bulan selesai, nanti sudah. Mungkin ada yang punya pendapat lain. Tadi Mbak Anastasia tentang geprek, karena suka geprek, karena kita kegiatan sehari-hari makan geprek, kemudian suka bagaimana membuatnya juga mudah, di YouTube juga banyak, akhirnya dipraktekkan, akhirnya menjadi sebuah wirausaha baru, gitu ya. Nah, mungkin ada yang lain cerita sedikit bahwa kita memang merencanakan itu dari segi rencana anggaran biayanya harus disiapkan dulu, kemudian kita mau jualannya di pinggir jalan, di warung, atau kita sewa, atau kita jualan di rumah, nah itu semuanya harus dipikirkan dulu ya. Kalau di pinggir jalan kita sewa, mungkin sewanya 1 tahun 5 juta, nah itu cukup nggak uangnya untuk sewa? Bagaimana biaya operasionalnya, biaya overheadnya, biaya untuk listriknya, biaya transportasi misalnya, atau biaya untuk marketingnya, atau biaya yang lain. Nah, itu perlu diperkirakan. Tapi kalau misalnya masih pemula, itu semuanya bisa dikerjakan sendiri di rumah tanpa harus menyewa, asalkan rumah kita sudah di setting di Google Map. Ya, misalnya ini anak saya suka es krim. Tadi Mas Firnanda itu mau jualan es krim. Mas Firnanda posisi di mana? Saya mau beli es krim. Oh, saya lagi Mas Firnanda tadi di mana rumahnya ya? Solo nggak ya? Kalau Solo nanti saya pesen deh. Mas Firnanda di mana ya? Halo? Aduh, Pak Keramat jauh ya. Harus ada ongkirnya kali ya. Oke, mungkin kapan-kapan bisa kita pesan. Nah, misalnya es krimnya rasa apa? Buah mangga, mungkin ada rasa apa namanya? Melon, ada yang coklat, ada yang kayak di itu ya, di Campina, di Walls itu nah mirip itu. Kalian bisa membuat produk yang mirip-mirip itu, kemudian rasanya juga dibuat yang apa namanya, yang seger-seger gitu ya, Mas Fernanda. Mungkin ada yang jualan daster. Saya juga mau dong beli daster, harganya nanti didiskon ya kalau beli banyak. Nah, itu nanti kalau misalnya itu rumahmu ada di Google Map, pasti itu akan terdetek oleh Mas Grab dan
Mas Gojeknya atau Shopee gitu ya. Itu selain perencanaan anggaran biaya, letak lokasi, juga target pasar. Nah, siapa yang tadi tanya ya tentang target pasar ya? Nah, bagaimana target pasarnya? Nah, bagaimana kalau buat es krim itu targetnya siapa? Pasti anak-anak TK, anak SD, kemudian saya pun juga suka, anak-anak kuliah pun di bawah kuliah juga oke ya. Nah, itu targetnya semua umur kalau kalau nggak salah kalau ini ya, apa namanya? Es krim. Kalau daster mungkin ibu-ibu gitu ya. Kemudian Permaja Putri. Buat daster lah yang ini kayak punyanya istrinya Bensu itu loh. Ya dia kemana-mana pakai daster tapi tetap cantik. Ya. Itu yang dibuat apa untuk anak muda gitu ya. Nah, ada lagi tadi yang membuat apa ya pisang, pisang karamel, pisang coklat. Nah, cara pengemasannya juga harus yang bagus. Jangan sampai kelihatan kotor, kelihatan apa ya, coklatnya rusak, kejunya juga rusak, jangan ya. Jadi harus dikemas yang rapi, biar nanti yang beli juga tertarik seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya tadi? Kayaknya ada yang mau bertanya selain target pasar ya, kayak tadi siapa ya, Mas Wisnu atau Saya Mbak mau siapa? tanya, Bu. Oh ya, Mas Wisnu, silakan. Mas Wisnu membuat apa ini? Mau tanya apa? Buat keripik singkong, Bu. Oh, keripik singkong. Mungkin ada pertanyaan tentang keripik singkong itu apa ya? Eh, Pertanyaannya, bagaimana agar produk kita itu bisa lebih dipilih oleh pelanggan dibandingkan Oh, pesaing-pesaing kita itu? oh, biar kita bersaing dengan pelanggan, dengan pesaing kita. Nah, keripik singkong itu ada yang sudah ada mereknya, ada yang belum ya. Nah, kalau misalnya itu belum punya merek, jadi Mas Wisnu harus mencari bahan baku yang berkualitas dulu ya. Awal-awal itu harus cari yang berkualitas. Mungkin cari singkongnya di Tawangmangu, karena di sana itu adalah produk unggulannya Pak Yuliat Mono, Bupati Karanganyar itu adalah ubi. Ubi bisa ketela, bisa singkong ya. Nah, itu kamu cari dari sana. Kemudian bagaimana cara mengirisnya? Apakah pakai pisau atau dengan alat? Nah, mungkin ada teman yang punya alat, bisa pinjam alatnya, atau mungkin benchmark ke para pedagang keripik gitu ya. Bagaimana cara ngirisnya biar rapi, biar nanti kayak potato itu loh. Nah, kayak cita potato itu, kemudian ada ketela, merek Kitela itu loh, Kitela itu. Nah, bagaimana? Kamu lihat tuh di ingredients-nya itu bahan-bahannya apa, Mas Wisnu? Oh, itu ternyata ada barbeque-nya, mungkin ada singkong apa bakar atau apa ya itu ya, rasa-rasa keju atau mungkin ada rasa asin, manis. Nah, itu kamu bisa melihat dari pesaing kita yang sudah volume penjualannya tinggi. Mereka yang sudah punya merek. Karena apa? Kalau sudah punya merek dan sudah terdaftar di BPOM, di Dinas Kesehatan, kamu nanti bisa menjual dengan mudah gitu Mas Wisnu. Ya, jadi hmm, besok kalau misalnya keripik singkongnya itu sudah volume penjualannya tinggi, itu kalau dari Dinas Kesehatan biar dapat PIRT dan dari BPOM dan halal itu harus dipisah antara rumah tinggalnya Mas Wisnu dengan workshop untuk membuat keripik. Nah, tapi kalau masih awal-awal gini di rumah nggak apa-apa karena belum ada PIRT, belum ada apa namanya dari Dinas Kesehatan BPOM-nya juga belum ada, expired date-nya juga belum ada. Nah, maka dari itu sekarang kita harus menjual yang lebih banyak lagi. Kalau volume penjualannya sudah tinggi, biasanya dari Dinas Kesehatan akan kunjungan ke rumahmu untuk melihat bagaimana proses pembuatannya, bersih enggak. Antara rumahnya Mas Wisnu dengan workshop untuk membuat itu harus pisah, enggak boleh bareng. Nah, nanti kalau udah pisah, itu biasanya dari BPOM akan mengeluarkan nomor PIRT dan juga BPOM-nya, kemudian di apa namanya harus ada halalnya ya karena halal MUI itu juga penting kalau kita sebagai Muslim itu pasti akan melihat halal apa haram. Jangan-jangan pakai minyak BB ya. Nah takut nanti ya pada nggak jadi beli ya itu. Mungkin gitu Mas Wisnu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih, Bu. Oke, ada yang lain mungkin? Kira-kira Saya oh Mbak Nisa Amalia silahkan. produk saya kan risol mayo ya Bu. Ini rencana kan mau buat apa ya
itu apa frozen food gitu. Bagaimana cara memilih target pasar yang tepat? Kan ada ya Bu, orang penjual itu asal memilih target yang penting luas gitu tempatnya, tapi tidak diperhatikan apa peluangnya apa gitu apa Target pasar ya. ya. Bagaimana Bu caranya memilih target tersebut? Oke. Resel mayo. Resel mayo itu biasanya kalau kita beli di roti Sabita, beli di roti kecil, atau beli di beberapa toko kue, itu biasanya memang ada resel mayo itu harganya sudah sekitar 2,5 sampai 3.000, Mbak. Kalau Mbak Nisa Amalia jualnya berapa? 2.000 Bu 2.000. Oke. Jadi target pasarnya adalah untuk mereka yang biasanya meeting, Mbak. Mungkin kamu bisa promosi di Fakultas Ekonomi, kan biasanya banyak yang meeting itu setiap berapa hari itu sudah, ya ini kurang 10 menit lagi untuk Zoom-nya. Jadi Mbak Nisa untuk kantor-kantor, ya, guru-guru, dosen, kemudian PNS-PNS, pegawai kelurahan, mungkin kalau di desa kelurahan, di balai desa itu biasanya pada rapat. Kemudian biasanya itu ibu-ibu, Mbak. Kalau anak-anak itu suka, tapi tidak begitu kalau saya lihat ya. Jadi ibu-ibu yang sukanya meeting, mungkin ada arisan, biasanya arisan tanggal 15, kalau di Solo itu tanggal 15, mungkin di daerah mana, Mbak Nisa di mana rumahnya? Di Karanganyar Bu. Di Karanganyar biasanya ibu-ibu itu arisannya tanggal berapa, nah, itu kamu data. Di PKK itu Bu butuh resel mayo nggak Bu? Ini saya ada diskon kalau belinya banyak. Misalnya beli 50 gratis berapa. Ya, jadi gitu Mbak. Jadi kalau resel mayo itu untuk anak-anak memang ya ada suka ada yang enggak. Seperti anak saya aja nggak suka ya. Jadi kalau saya beli itu nggak ada yang makan, mas saya sendiri yang makan. Kemudian selain kantor, kemudian ibu-ibu yang ngajar di SD itu ya, guru SD, guru SMP, SMA, kuliah, ASN, mungkin di kantor di Polresta ini ditawarin juga boleh di depan rumah saya ini kan Polresta itu. Nah itu mungkin kamu bisa tawarin ya. Jadi targetnya memang agak ini ya Mbak ya, mungkin setengah saya gitu ya. Mungkin remaja putri sama ibu-ibu yang biasanya meeting, biasanya kan mereka mesti nyari konsumsi. Itu ya Mbak Nisa. Nah, ada Bu. lagi yang mau bercerita, mungkin mau tanya, saya sudah membuat ini, tapi ada sesuatu yang pengen saya tanyakan. Silakan. Siapa? Ada lagi? Mbak Wulan Nur itu buat apa tadi? Buat Bu, donat Apa? lukumades. Buat donat. Oh, donat. Wah, saya Iya. suka itu. Rumahku di mana ya? Barangkali saya Rumahnya mau di beli. Mojosongo, Bu. Oh, Mas Songa. Wah, ketemu di kampus aja ya, Mbak. COD di kampus itu ya. Nah, donatnya rasa apa, Mbak Wulan? Donatnya itu, Bu, saya isi rasa keju sama rasa coklat, tapi bentuknya kecil-kecil. Oh, kecil. Jadi Iya. isinya di dalam ya, bukan di Iya. topping di atasnya itu. Di atasnya juga dikasih, Bu. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Satunya berapa, Mbak Wulan? Nanti saya bisa beli ya. Satu mikanya itu ada yang isi 4 sama yang isi 6, Bu. Soalnya kayak request gitu loh, Bu. Jadi Oh, iya, iya, iya. itu Oh, ya. 4, 6 gitu ya. Kalau 4 harganya berapa? 4. Kalau yang isi 4 itu 3.000, kalau yang isi 6 itu 5.000. Oh. Iya, Bu. Soalnya bahannya Saya bisa borong ini. Iya, Mbak Wulannya. Siapa tahu nanti ya rumahnya di Solo atau mungkin kebetulan di Solo bisa COD di Manahan itu ya, di Patung Manahan itu. Nanti bisa ketemu saya. Bu, saya mau masar ke ini produk saya sebagai tugas kemarin. Kemudian saya jadi pengen memasarkan di Solo, boleh. Selain mungkin di waktu-waktu senggang nggak kuliah, kalian bisa berjualan. Oke, Mbak Wulan, nanti kapan-kapan saya mau pesen ya untuk yang rasa coklat. Coklat ada ya, coklat, keju, ya, Bu. kacang gitu ada? Kacang belum ada, Bu. Oh, belum ada. Oreo? Yang toppingnya Oreo itu ada nggak? Ada, tapi nanti tak cariin Oreo dulu, Bu. Oh ya, Oreonya itu ya, Mbak. Oreonya itu di blender dulu.
di blender toh. Itu kalau anak saya buat topping itu ya biasanya Oreo-nya itu di blender kemudian ditaburi di donatnya. Itu rasanya enak loh, Mbak. Itu kemarin saya lihat anak-anak SMK 4 Solo sini itu pada buat keterampilan di sekolah, kemudian dijual di pinggir jalan di daerah Ngremet. Itu dari rumah saya masih ke selatan. Itu saya tanya itu ternyata tugas dari sekolah, kemudian dipraktekkan di rumah, kemudian dijual di pinggir jalan. Nah, itu juga enak, Mbak. Itu ada rasa Oreo, ada rasa blueberry, strawberry, coklat, keju. Ya, nanti bisa saya pesen ya. Mungkin Iya, Bu. ada yang lain. Apa Yang itu Bu, saya masih bingung kalau semisal beberapa topping itu ngatur harganya gimana, itu saya masih bingung. Jadi Oh kayak iya, itu Mbak, rencana anggaran biayanya. Jadi Mbak ya Wulan, itu pulaan itu bahasa Indonesianya apa ya? Beli ya. Kita beli barangnya, kita beli bahan-bahannya itu kalau terigunya itu berapa. Kemudian untuk beli coklatnya, beli kejunya, beli topping Oreo-nya berapa, untuk pernifannya. Ada pernifan ya itu ya. pakai Bu. Nanti di total, kemudian biaya operasionalnya berapa. Nah, kalau sudah ketemu biaya operasionalnya, itu kamu bisa menentukan harganya. Nah, harganya Iya Bu. berapa gitu. Itu Nanti, kemarin itu kan baru saya hitung-hitung, jadi kayak masih murah banget gitu, kayak teman-teman bilang kalau itu murah banget kok, donat segitu masa harganya cuma 3.000 sampai 5.000, tapi alhamdulillah udah untung Bu, udah ambil oh, untung meskipun untung. Oke. tapi mungkin besok ke depannya bisa saya naikin lagi gitu. Iya, betul. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Jadi, mulai dari awal dulu seperti itu, harga murah dulu, kamu udah punya pasar, jadi nanti dinaikkan tapi jangan banyak-banyak. Yang penting sudah untung. Jadi, apa namanya, dari perhitungan-perhitungan itu, bahan-bahan bakunya berapa, kamu hitung biaya listriknya loh ya. Misalnya 1 bulan kamu listriknya berapa untuk ini membuat itu apa donatnya 1 hari mungkin 1.000 apa 2.000 per harinya. Kalau itu 30 berarti kan 2.000 kali 30.000. Biasanya biaya listrik misalnya 60.000. Nah, itu perlu dikalkulasi memang. Waktu kemarin saya mendampingi Timus itu juga saya hitung bagaimana untuk freezernya. Misalnya kayak tadi ada yang Resol Mayo dalam bentuk frozen, itu juga dihitung biaya listriknya. Ya kan? Kamu kan nyimpennya di freezer. Nah, biaya listrik untuk kulkasnya kamu hitung misalnya 1 hari 5.000 atau 3.000. Jadi kamu sisakan 3.000 kali 30 itu kan udah berapa itu? 90.000 kan. Nah, itu kamu masukkan di biaya operasional. Kamu masukkan biaya operasional biasanya 1 bulan itu kamu 1 hari itu biayanya untuk membuat ini berapa? Membuat donat. Misalnya sehari itu butuh 50.000. Nah, otomatis kan kamu harus bisa mendapatkan uang lebih dari 50.000 itu. Ya enggak? Ya, untuk beli bahannya lagi, untuk bayar untuk beli coklatnya, beli topping Oreo-nya. Ya, itu ya Mbak Wulan. Nah, nanti kalau belum paham bisa WA ke saya untuk cara menghitungnya ya. Penentuan harga itu memang juga tidak mudah. Terlalu murah juga, kok murahan? Ya, kok terlalu mahal? Nggak ada yang beli ya kan. Tapi murah aja udah ada yang beli kan. Nah, itu sudah untung buat Mbak Wulan, ya kan. Jadi itu sudah bagus ya. Jadi nanti tinggal kemasannya Iya Bu. dibuat kayak di SMA 5 itu kan ada donat kentang itu. Dan itu dia sudah punya PRT dan BPOM. Nah, kalau kamu sudah ini sudah terkenal, sudah banyak pembelinya, nanti diurus untuk PIRT dan BPOM-nya. Ya, jangan lupa expired date-nya ya, berapa hari gitu. Oke, ada yang lain? Mungkin sebelum Zoom-nya berakhir. Terima kasih Bu. Ya Mbak Ulan. Ada yang lain? Sudah cukup? Nanti kita kembali ke add link lagi untuk absen juga. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, kita bisa di add link yang biasa kita pakai.
Dan nanti sebentar lagi kan kita juga mau UKAT 4 ya. Jadi harus dipersiapkan materi-materinya, untuk prakteknya sudah, kuliah praktek. Nah, nanti dipersiapkan untuk UKAT yang keempatnya. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya sudah membuat ini, tapi kok nggak laku. Nah, itu misal. Kendalanya di mana? Jangan-jangan saya membuatnya kurang higienis, jangan-jangan membuatnya kurang, ini apa namanya, kualitasnya kurang, bahan bakunya. Mas Firnanda buat es krim udah laku berapa kira-kira, Mas? Halo, Mas Firnanda. Es krimnya udah laku berapa? Es krimnya udah laku belum itu? Atau dimaaf sendiri? Sudah. Oh, sudah. Sudah dapat berapa, Mas? Jangan-jangan, aduh, Bu, tak taruh freezer, diambil adik saya, Bu. Waduh, saya nggak jadi beli ini.